Gunung Gondol. Pura ini berlokasi di puncak bukit yang tidak terlalu tinggi di pinggir pantai, di areal Pura Gunung Gondol. Pertama akan menjumpai Palinggi Gusti Bagus, kemudian Palinggi Ganesha, naik lagi akan bertemu Palinggi Mekle Gede, Batara Semar, Palinggi Raja Merana, Ratu Niang Lingsir. Kemudian tepat di tepian jalan melingkar akan ada Palinggi Bunda Ratu sebagai penguasa laut. Sebelah selatannya ada Palinggi Bunda Dewi Kuan Yin, lalu Palinggi Ulo Ratu. Sampailah pada utama Mandala. Di sana terdapat Palinggi Surya, Taksu, dan Praneman. Uniknya di sana terdapat pula sebuah tugu yang dibalut kain merah putih. Di depannya terdapat dua buah tiang bendera lengkap dengan bendera merah putih dan tergantung foto Soekarno. Konon tugu itu adalah tiang pemantau yang digunakan untuk memantau musuh yang datang dari arah laut. Ternyata tugu yang ditafsir terbuat dari tembaga itu adalah mercusuar, sebab sewaktu waktu dapat mengeluarkan sinar. Sebelumnya, Jero Mangku adalah seorang pengelana, hidup bebas dari satu tempat ke tempat yang lain, hidup sesuka hati yang kerjanya hanya foya-foya. Sampai akhirnya ia mendengar bisikan-bisikan yang memintanya untuk mengabdikan diri di suatu tempat. Cerita alam itu ya diceritakan dari awal gunung ini kepulauan nol ini dulu memang agak pisah, dulu putus disebut kalau menurut alam di sini kepulauan nol, dimana kepulauan nol ini gunung ini teratai di atas laut, disebutkan teratai di atas laut, tempat pertemuan rahasia beliau-beliau ini. Jadi makanya ini dirahasiakan. Ya, ada tiga jenis teratai di sini yang ada. Yang paling bawah itu di sana, di depan sana itu namanya Kriye Tengah, Kriye Tunjung Bang, teratai merah. Setelah itu masuk ke tengah, ini sudah Jawa Tengah yang di Jawa Tengah keliling. Di sana itu Kriye Tengah yang disebut Tunjung Kuning, Kriye Tunjung Kuning, teratai kuning atau teratai hitam biru itu. Biru kan sudah dihitamkan. Di sana bersemayamnya tempat pemujaan Dewa Wisnu. Di sana tempat pemujaan Dewa Brahma dan Dewa Gani gitu. Nah, setelah naik ke sini, naik dari sana naik 44 tangga sampai di sini disebut Kriye Tunjung Putih. Siwar ya. Di sini sudah Kosong ya. Ini di sini tempatnya mengosongkan diri, makanya disebut kepulauan nol. Tuh, kalau menurut cerita alam Riki, bukan tiang dari sastra. Tidak berani menyeberang laut karena Laut Bali ini dikelilingi oleh sungai Telaga Wajah. Dan kapan orang sakti menyeberang langsung, itu akan lebur kesaktiannya. Apalagi masuk gunung ini, kepulauan nol ini lebih berbahaya. Karena kepulauan nol ini yang paling menonjol di sini. Tujuannya jelas di sini. Nah, makanya dia berani dia masuk ke sini, makanya dia semedi di Gili Menjangan. Di sanalah baru beliau dapat artinya perintah Pawisi lah, kayak orang dulu. Nah, kita tidak tahu itu. Nah, perintah diutus ke Kepulauan Nol ke sini dengan perahu kayu. Makanya yang bikinkan perahu-perahuan di sana dari batu. Nah, dengan perahu kayu dan padayung didorong oleh dua buaya hitam dan putih. Itu ceritanya. Kalau alam di sini begitu masuk dia di sini 3 hari baru dapat perintah lagi ke Tanah Selaka sana. Pengastulan Tanah Selaka itu yang disebutkan di sini Tanah Selaka. Dari Tanah Selaka itulah baru ke Ularan. Sedangkan Ularan bukan Ularan yang di Loko Paksi itu, Ularan itu yang di Benua Titap kan Ularan kan? Di atas katanya di gigit, daerah gigit katanya. Gigit, ya. Nah, di sana karena yang Ularan dulu.
Ularan sana baru ke Gianyar sana. Terus jauh. Begitu perjalanan beliau di sini, makanya beliau taruh ini gitu. Itu ceritanya di sini. Sini sebenarnya begini, saya kembali dari perantauan untuk datang ke tempat ini, mencari tempat ini sebelumnya. Lama itu pencariannya 6 tahun dia nggak ketemu. Mencari tempat ini sebenarnya diperintah oleh suara orang tertentu, cuma saya belum tahu wujudnya dulu. Nah setelah di sini ketemu suara itu, wujud yang muncul ternyata beliau. Saya tidak tahu sebenarnya itu suara beliau atau tidak. Ya, Saya tidak tahu. Sebab kalau beliau memunculkan wujud, suara tak ada. Kalau ada suara, wujudnya tak ada gitu. Makanya saya tidak berani kira-kira gitu. Makanya saya pasang gambar ini gitu. Pasang gambar ini karena tanpa pemandu dari beliau, saya juga tak tahu apa. Tak ngerti juga masalah spirit, masalah orang-orang begini tidak ngerti juga. Orang saya perantauan, orang saya pejudi dulu, pejudi segala macam lah. Tak ngerti dengan agama gitu. Pulang ke sini ya menjalankan apa yang harus saya perbuat. Beliau kasih tahu, ini gunung lagi tidur, lu bangunin semua gitu. Cuma begitu saja perintahnya. Apa yang saya pakai gitu, lu pakai apa adanya yang di sini ada. Makanya kita tidak memakai semen, tidak memakai apa, bangun di sini dulu. Ini kan ada orang-orang maturan saja yang semen-semen ini. Ya, yang tumpukan-tumpukan batu tidak ada yang pakai semen. Ya, saya pakai sendiri sajalah apa yang ada di sini itu saja. Gitu. Di gunung lagi tidur, lu bangunin semua. Ini saya bangunin apa? Tidak ngerti juga tentang bangunan, tidak ngerti juga apa yang harus saya bangun. Gitu. Ternyata gambar-gambar itu muncul seketika, muncul gitu. Mungkin beliau yang memberikan itu. Ya, Lu jangan takut katanya, kan pertamanya juga meragukan kan, karena gunung ini terkenal angkernya, sudah banyak korban juga dari gunung. Makanya dia berpikir waktu masuk ke sini malam-malam pada saat itu. Nah, lu jangan takut, lu dibantu sama 23 pengendali pasukan, lu nggak usah takut, nggak usah mundur, gitu. Maju terus, gitu. Lakukan aja tugas kau. Saya jalankan ya, tergambarlah seperti ini.